Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ishak alaihissalam merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga merupakan salah satu utusan Allah yang diutus untuk mendakwahi umat manusia. Dari beliaulah lahir Nabi dari kalangan Bani Israel. Kelahiran beliau merupakan salah satu mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahasa Ibrani, nama beliau disebut sebagai Ishak putra Abu Ibrahim bin Tarak bin Nahur bin Sharuj bin Rau, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ibu beliau adalah Sarah. Arti dari nama beliau Ishak adalah yang tertawa. Disebutkan bahwa beliau dinamai dengan Ishak karena ibu beliau tertawa pada saat para malaikat memberikan kabar gembira tentang kehamilannya. Padahal waktu itu Sarah sudah berusia sangat lanjut. Bagaimanakah kisah kehidupan Nabi Ishak alaihissalam serta apakah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Nabi Ishak alaihissalam? Simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Beberapa malaikat datang bertamu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa kabar gembira bahwa beliau akan dianugerahi seorang anak, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ketika mendengar hal tersebut, istri beliau yaitu Sarah pun tertawa karena Nabi Ibrahim sudah berusia sangat lanjut dan Sarah merupakan seorang wanita yang mandul dan juga sudah berusia lanjut. Waktu itu dia belum mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah para malaikat. Para malaikat itu pun menjawab dengan mengingatkan kekuasaan Allah dan kemampuannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan para malaikat tersebut menyampaikan kabar gembira itu kepada Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 71 yang artinya, dan istrinya berdiri lalu tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Kata dohikat dalam ayat tersebut berarti tertawa atau tersenyum. Sarah tertawa ketika mendengar pembicaraan para malaikat itu kepada Nabi Ibrahim waktu dia menyuguhi makanan pada para tamu yang mendatangi rumah beliau. Dia tertawa karena merasa takjub sekaligus malu ketika mendengar kabar gembira tersebut bahwa dia akan mempunyai seorang anak yang mana pada waktu itu dia merupakan seorang wanita yang mandul. Nabi Ibrahim alaihissalam juga telah berusia renta dan berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hijr ayat 54. Dia, Ibrahim, berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Dan Sarah pun berkata sebagaimana yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Hud ayat 71 sampai 73. Dia, istrinya, berkata, "Sungguh ajaib, aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka, para malaikat, berkata, "Mengapa engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah curahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Sarah pun kemudian hamil dan usianya waktu itu adalah 90 tahun. Ada yang berpendapat bahwa usianya waktu itu adalah 98 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 120 tahun. Maka kehamilan Nabi Ishak alaihissalam merupakan sebuah mukjizat ilahi. Kedua orang tuanya pun sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghitan Nabi Ishak alaihissalam ketika usianya 8 hari. Serta membuat pesta walimah besar ketika dia disebih. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di tanah Syam. Dan disebutkan bahwa tempatnya di daerah Coror. Dan beliau lebih muda dibandingkan dengan saudaranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan selisih 13 tahun. Ada pula yang menyatakan bahwa jarak usia antara mereka berdua adalah 5 tahun. Ketika Nabi Ishak alaihissalam tumbuh dewasa dan beliau berusia 40 tahun, beliau pun menikah, kemudian tinggal di kota Barsheba. Dan beliau diangkat sebagai nabi di masa yang sama ketika ayah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi nabi, dan juga saudara beliau Nabi Ismail alaihissalam serta Nabi Lut alaihissalam, dan juga putra beliau Nabi Yakub alaihissalam. Nama Nabi Ishak alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, dan pada setiap penyebutan nama beliau terdapat pelajaran bagi kaum muslimin. Salah satu pelajaran tersebut adalah berkenaan dengan kabar gembira tentang kelahiran beliau dari kedua orang tua yang telah berusia sangat lanjut dengan sebuah mukjizat yang dicatat oleh Al-Quran agar tidak ada seorang pun yang putus asa dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada yang belum dikaruniai keturunan sampai sekian lama setelah pernikahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 108 sampai 113.
dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci kisah tentang nabi yang soleh ini, sebagaimana ketika Al-Quran menceritakan rincian tentang kisah-kisah nabi yang lainnya. Meskipun nama beliau disebutkan sebanyak 17 kali dalam Al-Quran, salah satu hikmah di balik hal tersebut adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari mukjizat kelahiran beliau dari kedua orang tua yang telah melewati masa yang memungkinkan untuk memiliki anak. Sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada batasnya, yang tidak ada hal yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hanya menyebutkan kisah ringkas tentang beliau, di mana kelahiran beliau merupakan sebuah peristiwa luar biasa. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah mengajak manusia kepada ajaran Islam dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Islam agar mendakwahkannya dan menyebarkannya kepada orang-orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada bangsa Kan'an yang berada di daerah Syam dan Palestina, yang mana beliau tinggal bersama mereka. Disebutkan pula bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat kepada putra beliau, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, agar hanya menikah dengan wanita dari kerabat ayahnya. Maka kemudian beliau pun menikahi Rifqo dari sepupu beliau, yang mana beliau juga merupakan wanita yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya dua bayi kembar. Yang pertama dinamai dengan Iso, dan yang kedua dinamai dengan Yakub, yang merupakan Nabi Israel alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam hidup 108 tahun dan kemudian meninggal di Hebron, Palestina, yang sekarang dikenal dengan kota Al-Khalil, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal sebelumnya. Beliau dimakamkan oleh kedua putranya Iso dan Yakub di gua tempat ayahnya Nabi Ibrahim dimakamkan. Demikianlah kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kisah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.